Henshin! Walau Zetsu kemarin rame banget karena udah keluar secara ofisial, pembahasan Gabu nggak Ana lupakan guys ya, dan nggak molor juga. Tentunya yang masih penasaran dengan lanjutan episode kemarin yang super seru. Kalian juga nih, jangan lupa udah pada nonton review di X Baik Magnum yang udah Ana upload kemarin. Nih, yang ini ya. Susah nih dapetnya ya. Momentum reviewnya juga pas banget kan. Nah, kalau nggak, gua tembak lu ya. Gua hipnotis lu ya, biar kelakuan lu random. Nonton atau nggak mencret? Nah, nonton guys ya. Oke, langsung saja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 42. Sebelum mulai pembahasan, Ana mau nambahin teori lagi perihal Kenzo Suga nih ya. Setelah bahas cukup panjang kemarin, masih ada lagi. Dan ini menyambung sama Ana tuh yang nemu di Twitter. Dan Ana mau tambahkan ya. Jadi kalau kalian perhatikan di ruang kerja si Nyelf di episode kemarin, saat Nyelf itu melakukan operasi, kan terlihat tuh ya ada dua hospital bed gitulah. Yang satu jelas yang ada di baliknya itu ya ada si bangkai Granyuto yang dikasih Boka ke Nyelf. Dan satu lagi itu seutuhnya tertutup kain putih. Nah ini katanya mayatnya si Kenzo Suga yang ada di balik kain putih itu yang ketutup banget itu guys ya. Nah yang lebih seremnya lagi, kalau kalian lihat bagian bawah tubuhnya itu sudah tidak ada. Dimana pas Nyelf memamerkan Henshin Belt Beater Gabu yang sudah terpasang ke Kenzo Suga versi zombie kemarin, terlihat memang bagian bawah tubuhnya itu berbeda ya. Kayak ada sambungannya gitu dari Granyuto yang tadi. Nah iya loh. Dark bang, dark. Udah tahu kan kalian cerita kemarin yang Kenzo Suga itu mati gara-gara dipaksa sama Nyelf dipasangin sama Henshin Belt Beater Gabu. Ternyata lanjutannya kayak begini kalau bener. Ngeri amat ya. Jadi sebelumnya Kenzo Suga itu sebenarnya masih hidup tapi sekarat gitu ya. Nah setelah dipaksa operasi untuk dipasangkan Henshin Belt Beater Gabu, dia itu sempat mati guys. Dan akhirnya disambungin gini, barulah berhasil dipasangin sama Henshin Belt Beater Gabunya. Agak ngeri juga memang ya. Melanjutkan pertarungan kemarin ya. Nyelf dan Kenzo Suga zombie keluar dari pertarungan sehabis berhasil menghipnotis Bang Yanto. Bang Yanto yang terkena hipnotis ya dengan brutal menyerang Soma dan juga Lakia. Yang Ana agak kesel, kalian ngerasa juga nggak sih? Secara overall di episode ini, Fram ala mode-mode itu langsung berasa agak cupu. Padahal baru aja debut kemarin loh. Terlihat dari si Lakia yang lawan Bang Yanto di sini sih kehitungnya ya cukup kepayahan ya. Dan akhirnya mereka berhasil menghentikan Bang Yanto setelah Soma menjadi Gabu over mode. Dan disusul dengan serangan Fram breakernya si Fram ketika si Bang Yanto ini agak lengah. Jadi kocak pak, itu langsung diangkat kayak gitu pakai satu tangan ya sama Gabu over mode. Kayak ngangkat anak kucing aja. Bang Yantonya juga udah balik ke human form dan masih ngamuk-ngamuk. Dibawalah Bang Yanto ke tempat kediamannya Lakia alias tempat Kenzo Suga dulunya ya. Efek hipnotisnya masih ada. Sampai-sampai Bang Yanto itu harus diikat karena udah kayak anjing gila juga. Ini orang bisa mati guys ya karena terlalu exhausted guys. Jadi secara fisiknya itu ya udah capek banget. Tapi karena pengaruh hipnotis ini memaksa badannya juga jadi terus aktif. Makanya ada ketakutan juga dari Soma kalau nanti Bang Yanto itu bisa ngelukain dirinya sendiri. Mulailah di sini dicari solusi untuk menghilangkan hipnotis ini. Pertama, dengan cara dibanjur segelas air. Bang Yantonya sempet diem. Wah, berhasil nih. Taunya kagak. Malah makin ngamuk. Dan cara kedua, Lakia sampai merubah dirinya ke bentuk Granyutonya dan menyuntikkan tentakel yang terkandung racun bahagia lah bisa dibilang ya. Jadi dengan disuntikan kebahagiaan ini, Bang Yanto bisa tenang lah sesaat ya. Sesaat. Gak langsung sembuh. Ini cara untuk menenangkan Bang Yanto sementara waktu aja. Soma, Lakia, dan Sachika kembali mengadakan briefing. Soma sekalian ngabarin Sachika kalau Bang Yanto juga baru kena sama tembakan hipnotis ini. Ya, di sini Sachikanya udah ganti outfit ya guys. Padahal bagusan yang kemarin di episode kemarin. Ya, ini yang tahu-tahu aja lah ya. Dari hipotesisnya Soma, dia menangkap kalau dia itu harus menghancurkan Baik Magnum yang dipegang sama Kenzo Suga zombie biar pengaruh hipnotis ke orang-orangnya itu pada hilang. Karena kan tembakan hipnotisnya itu dari situ. Simple guys. Ini kok premisnya jadi agak-agak kayak Super Sentai ya. Harus menghancurkan sesuatu di pihak lawan biar kemampuannya itu ada yang hilang gitu ya, atau pengaruhnya ada yang hilang. Ya. Ada dua kecemasan tapi yang Ana tangkap di sini. Pertama, saat ini Nyelf di balik layar bakalan memodifikasi tembakan hipnotis ini agar semakin kuat. Dan kedua, walau Baik Magnumnya itu dihancurkan, tapi ya itu bukan akhir guys. Bakalan masih ada ulah Nyelf yang akan datang karena tentu dia juga masih terus bereksperimen orangnya ya. Apalagi dengan si tembakan hipnotis ini. Dan berlanjut berarti ke Soma dan Lakia yang mencari Kenzo Suga zombie ini. Dibantu juga oleh Sachika yang membantu mencari lewat media sosial soal
sosok keberadaan pria berjubah hitam aka Kenzo Suga versi zombie. Sachika scroll-scroll medsos dan awas itu jangan buka Facebook ya. Nanti jadi nggak jadi deh itu nyari si sosok jubah hitam ini ya. Keasikan main Facebook dia. Dia itu belum mendapatkan clue atau cuitan lah soal sosok jubah hitam ini ya. Tapi ya di sini kita juga jadi tahu kalau orang-orang yang udah kena tembakan hipnotis, pengaruh hipnotisnya itu belum hilang sama sekali. Selama itu, apa kabarnya itu bapak-bapak yang buka tutup pintu mobil nggak berhenti-berhenti? Terus yang naik perosotan bolak-balik, terus ada ibu-ibu yang ngedance terus juga. Itu udah lebih dari 24 jam dong berarti ya. Dan di sini Sachika malah mendapat kerjaan baru lewat Happy Parenya. Jadi ada ibu-ibu yang minta tolong agar anaknya itu bisa diantarkan ke tempat les ya. Ditemenin lah. Kenapa si ibu ini tuh sampai nyuruh-nyuruh Sachika dan menghubungi si Happy Pare ini? Karena dia juga takut. Soalnya akhir-akhir ini banyak orang-orang aneh yang muncul. Orang-orang aneh yang dimaksud ini ya orang-orang yang udah kena tembakan hipnotis sepertinya. Diantarlah anak si ibu ke tempat les. Ternyata les karate guys ya, bukan kumon. Jadi ada banyak orang yang sudah ditembak dengan tembakan hipnotis dan sedang menuju ke suatu tempat. Dan akhirnya Sachika melihat sosok pria berjubah hitam yang misterius mau difoto diam-diam sama Sachika dan langsung ngabarin ke Soma. Di sini ketahuan. Bukan Kenzo Suga guys ya, tapi yang dilihat Sachika di sini adalah Langgo 5 minutes. Langgo stomach Pak ya. Ya emang masih hidup ya. Memang masih hidup. Sama-sama pakai jubah hitam ini ya. Syukur Langgonya ya nggak gimana-gimana banget ya. Cuman bilang ngapain lo? Sambil agak kayak ngusir si Sachika ya. Ini Sachika juga mohon maaf kalau Anda bilang agak konyol ya. Jadi mau foto diem-diem tapi gerak-geriknya justru malah mencurigakan banget dan agak sembrono gitu. Syukur nggak dijadiin human press aja itu. Setelah pertemuan tadi, Sachika merasa kalau dia itu ya pernah bertemu gitu ya dengan Langgo sebelumnya. Yes, emang pernah guys ya. Di awal-awal cerita Gabu, yang saganya si Granyuto buaya yang wujudnya itu manusia anak kecil itu guys. Mereka kan pas-pasan di keramaian yang ada bagian slow-mo-nya gitu loh. Terus setelah pas-pasan, Sachikanya langsung merinding ya. Itu sebagai pengingat aja guys ya. Memang pernah ketemu mereka. Sehabis pertarungan tadi, Nyiev itu berbincang sedikit ya dengan Kenzo Suga dan bilang, kalau kemampuan hipnotis ini dipakai saat Kenzo Suga masih hidup, proses modifikasi penguatan akan bisa lebih lancar. Yang Anda tangkap, kalau kemampuan ini udah ada saat Kenzo Suga itu masih hidup, Kenzo Suga itu bisa lebih bejat lagi guys ya. Kan udah banyak korban gara-gara penelitian Kenzo Suga ini yang memakan waktu bertahun-tahun. Dan setelah aksinya mereka itu berencana melanjutkan tapi ke skala yang lebih besar ya. Ini sekalian ngetes juga kemampuan hipnotisnya itu udah seberapa ampuh ya. Mulailah di sini ditembakkan banyak orang di kota dengan perintah untuk menyuruh mereka pergi ke sebuah pantai bernama Pantai Kazami. Yes, ini udah penerapan yang beda ya. Kalau kemarin orangnya itu ditembak dan disuruh bertingkah random kan ya. Ini semua perintahnya sama. Pergilah ke Pantai Kazami. Lalu, nah ada terusannya guys. Coba nanti Anda kasih tahu tangkapan Anda gimana di pembahasan selanjutnya ya. Si bapak pemilik toko permen, si Pak Inoue Masaru juga kena tembakan ini ya. Dan mulailah orang-orang itu berbondong-bondong dengan pengaruh hipnotis ini tuh pergi ke tempat yang dituju ya. Karena ini orangnya cukup banyak, Soma dan Lakia juga pasti lihat dan pasti sadar ya. Soma juga ketemu sama Pak Masaru. By the way, ternyata Soma itu manggilnya tetap Pak Hidamari loh ya. Padahal Hidamari kan nama tokonya. Diwajari juga. Karena kan kalau Soma tahu nama si bapak itu Inoue Masaru, ya ketahuan juga dong si bapak ini siapa ya. Sabar, soal ini juga kita bahas nanti ya, pasti. Karena bagian ini tuh jadi penutup di episode 42 ini. Di sini juga cukup dibikin rasional, di mana Soma dan Lakia langsung secara cepat itu nangkep ya. Kalau ini tuh pasti ulahnya si Nyiev lagi, dan aksi selanjutnya ya tinggal ngikutin orang-orang ini tuh arahnya kemana. Nah, Langgo juga tadi yang ketemu Sachika lihat fenomena soal ini. Dan dia itu udah bisa nangkep kalau sepertinya ini adalah ulah adiknya, yaitu si Nyiev. Tapi Langgo juga jadi menduga-duga, apakah ini ulahnya Boka juga? Disebutkan kan, apakah ini ulahnya presiden juga? Tebakan Langgo bener kok di sini ya. Emang ini tuh berawal dari Boka yang ngasih bangkai Granyuto penghipnotis untuk dimanfaatkan kemampuannya oleh si Nyiev. Kita jangan lupa di sini, big picture atau big objektifnya ya. Ini tuh langkah awal yang dilakukan Boka untuk menguasai dunia, agar bisa memperoleh Dark Snake lebih banyak lagi dan dengan cara yang lebih mudah. Jadi menjadikan dunia manusia sebagai tempat produksi langsung juga ya. Untuk ini ya, Anda coba ingatkan lagi aja ya.
Apa Ranggo jadi punya siasat nih untuk membalikan keadaan dan menyerang balik si Boka? Ini menarik ya, dan bagian ini tuh akan krusial. Jadi kita lihat telatennya Ibu Junko Komura itu kayak gimana, atau Langgo ini tuh akan jadi karakter yang stagnan nih sampai akhir ya. Sorry kalau pendapat Anda lebih mengarah ke arah yang lebih skeptis ya. Kalau kita itu boleh memuji kelebihan-kelebihan Gabu, kita juga pastinya ya harus transparan lah sama kekurangan Gabu di treatment para villainnya. Anda juga nggak nuntut untuk langsung ya, pasti semua itu kan ada tahapannya ya, dan lebih enaknya pasti kayak gitu. Di fase ini ya, Langgo vibes-nya lebih ke homeless, dan lagi bersiap gitu untuk membalikan keadaan. Tapi emang harus ada big step-nya gitu ya. Mengingat juga si Gabu ini udah tinggal beberapa episode lagi kan. Ya, jadi cukup panjang juga nih bahas soal ini ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Emang kalau ada yang interest, Anda juga jadi pengen ngomong panjang lebar nih ya. Balik lagi ke orang-orang yang dihipnotis ya. Kan Kenzo Suga Zombie ini tuh menghipnotis para manusia ini dengan suruhan pergi ke pantai ya. Lalu ada omongan selanjutnya tapi di-mute gitu suaranya. Yang Anda tangkap, para manusia yang dihipnotis ini disuruh pergi ke pantai untuk mengakhiri hidup mereka masing-masing. Makanya terlihat mereka itu berjalan terus ke arah laut ya. Sampai-sampai Soma dan Lakia itu nahan manusia-manusia ini tuh setengah mati. Sampai basah-basahan juga ya. Ya ini agak kelam amat ya. Aneh juga sampai bertanya-tanya, kalau mereka itu butuh manusia untuk jadi bahan pembuatan Dark Snake, kenapa pada dihipnotis untuk bunuh diri? Apa ini tuh masih dalam rangka uji coba kemampuan hipnotis ini? Soalnya, Nyiev juga di akhir bilang, percobaan ini bisa dibilang sudah berhasil. Terus udah aja, dia mau melarikan diri lagi ya. Nah, di sini Lakia itu sampai mengeluarkan wujud Granutonya untuk menggunakan kemampuan sengatan tentakelnya itu, agar orang-orang ini ya bisa tenang dulu lah sementara waktu ya. Penerapannya sama seperti nenangin Bang Yanto tadi, tapi ini tuh lebih ke banyak orang gitu ya. Dan ini disaksikan oleh Sachika. Akhirnya Sachika itu ngelihat Lakia jadi Granuto. Reaksi berikutnya akan seperti apa? Ya, kalau Anda sih ya, melihat karakter-karakter Gabu yang pada dewasa dan realistis semua sejauh ini, mestinya nggak gimana-gimana banget lah ya. Nggak usah terlalu dibikin lebay. Ya pasti udah bisa nerima. Apalagi kan dasarannya tahu Lakia itu kan sekarang udah ada di pihak yang baik. Ngapain juga gitu dipanjang-panjangin ya. Memang Yuya. Kenzo Suga Zombie berubah menjadi bitter Gabu Marble Break Cookie lagi. Soma juga berubah, Lakia juga berubah, dan inilah aksinya Nyiev pertama kali dengan wujud utuh Granutonya. Dengan Nyiev yang berubah ke bentuk Granutonya, lengkap sudah. Kelima Stomach Family sudah beraksi semua dengan bentuk Granutonya ya. Jadi cukup bulky ini bentuk Granutonya. Dan juga dia itu bersenjatakan panah. Ini yang Anda omongin di awal ya. Lagi-lagi, Fram di fight ini dengan form ala mode-modenya itu udah diperlihatkan terdesak dan agak kepayahan. Bang Yanto juga nyusul ke pertarungan ini dan secara mengejutkan dia itu sudah mendapatkan kesadarannya kembali membantu Soma dan Lakia dalam pertarungan ini. Ini dibikin epic karena dikira ya dia itu masih dalam pengaruh hipnotis ya, dan kayak mau nyerang si Soma dan Lakia ya. Taunya malah nyerang si Nyiev dan juga si bitter Gabu Marble Cookie. Nah, ceritanya gimana? Kita mundur sedikit dulu ya. Ini simple banget sih. Ini sesuai dengan yang diperlihatkan di preview, di mana di dalam pikirannya Bang Yanto muncul dua sosok dirinya dengan sisi baik dan sisi jahat. Sisi jahat terus menghasut Bang Yanto agar tetap bisa melanjutkan juga pengaruh hipnotis ini ya, yaitu menghancurkan Gabu dan Fram ya. Gabu to Fram to Tause. Sementara itu, sisi baik juga berjuang dengan kata-kata positif agar Bang Yanto itu cepat bisa sadar dan tidak terhasut lebih dalam lagi. Dibikin epic dikit dengan diperlihatkan beberapa flashback saganya Bang Yanto selama ceritanya Gabu ini. Jadi emang unik sendiri ini Bang Yanto ya, dia itu bisa lepas dari pengaruh hipnotis atau pengendalian pikiran ini dengan kekuatannya sendiri. Gak sampai harus dihancurin si Back Magnumnya. Ini bikin Nyiev juga makanya cukup kaget ya. Jadi nggak semua orang itu seperti Bang Yanto gitu. Ini karena kehendak Bang Yanto juga yang semakin kuat sehingga bisa menghapus pengaruh hipnotis ini. Begitu doang guys kira-kira ya. Akhirnya jadi Bang Yanto yang lawan si Nyiev. Soma dan Lakia lawan si bitter Gabu. Dan terlihat bitter Gabu yang ini juga udah nggak sekuat pas baru muncul kemarin. Armornya juga sampai sempat dibikin kopong ya. Dan akhirnya Kenzo Suga aka bitter Gabu Marble Break Cookie ini mati lagi bisa dibilang lewat finishingnya Fram. Jadi ini nyampah doang sih Fram ya, padahal nggak menonjol amat sepanjang fight ya. Yang bikin sekarat itu si Soma. Jadi masih diusahakan terlihat OP, makanya dia itu gitu yang ngabisin, atau bisa dibilang atau kasarnya dia itu yang nyampah ya. Matinya Kenzo Suga ya bisa dibilang juga biasa aja guys ya, nggak ada gimana-gimana ya. Dimana aktornya si Shintaro Asanuma juga sekarang beneran udah dikasih bunga di balik layar ya. Back Magnumnya juga berhasil dihancurkan oleh Lakia ya, dan orang-orang yang sempat dihipnotis juga akhirnya pada sadar semua.
Beberapa orang yang baru sadar, termasuk Pak Inoue Masaru pun di sana ya melihat para Kamen Rider yang sedang bertarung melawan Yelf. Sempat ketakutan, tapi syukur ada Sachika yang menjelaskan kalau para Kamen Rider ini tuh ada di pihak yang baik dan berjuang mengalahkan para monster. Mendengar kata Kamen Rider, Pak Masaru langsung mencari tahu sendiri soal ini lewat internet. Ternyata soal Kamen Rider ini tuh cukup ramai dan jadi perbincangan. Selain sosok Granuto juga yang udah banyak masyarakat tahu ya. Dan di tengah pencariannya ini, Pak Masaru menemukan sebuah artikel yang bertuliskan manusia yang diculik oleh monster dari dunia lain. Monster ini bernama Granuto. Mereka sudah beraksi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Hah? 20 tahun yang lalu? Nah, Pak Masaru jadi punya dugaan. Kalau dibalik adiknya yang hilang 20 tahun yang lalu, apakah karena ulah Granuto? Langsung kita bahas bagian akhir episode ini ya. Bagian akhir episode ini, Bang Yanto ya secara hati-hati akhirnya memperlihatkan juga foto adiknya Pak Inoue Masaru, yaitu Inoue Michiru ke Soma. Ya jelas lah, itu kan nyokap gue. Dikasih tahu juga kalau ibunya Soma ini adalah adiknya Pak Inoue Masaru. Yang berarti Pak Masaru adalah pamannya Soma. Tepat seperti yang Anda udah jelaskan panjang lebar di pembahasan kemarin. Dan gak pakai lama, langsung dibilang juga nih akhirnya ya sama Bang Yanto ke Soma di episode ini. Mari kita tunggu kelanjutannya ya seperti apa, karena soal ini udah semakin maju. Yang Anda suka di saga ini ya. Dari sisi Pak Masaru, ketika soal ini tuh dimulai, dia juga berprogres. Diperlihatkan sama dia yang nemu artikel itu ya. Soma juga udah dikasih tahu sama Bang Yanto. Ya, berarti ini udah mulai gerak juga nih ya. Berarti tinggal nanti itu ketemu gitu di satu titik ya. Jadi nggak ada satu sisi yang diem dan tinggal nunggu, yang satu lagi itu nyamperin. Jadi berasa kayak berat sebelah. Jadi ya biar cepet juga ini pacingnya ya. Ana udah bilang, Ana siap banget mewek sama konklusinya nanti. Kalau dari treatment villain emang masih agak skeptis, tapi kalau soal human drama kayak gini mestinya sih jadi kelebihannya Bu Junko ya. Semua juga pasti penasaran nanti gimana gitu di kuaknya ya. Apakah Pak Masaru itu shock dan lain-lain. Yuk kita omongin lagi aja soal ini di kolom komentar. Episode minggu depan, Boka Jardak bakalan beraksi dan mampir juga ke dunia manusia dengan tampilan manusia juga. Ada Jeep juga yang bakalan beraksi lagi dengan foam boti-boti sticknya. Beberapa episode lagi, Gabu ini bakalan tamat. Jadi kita bakalan lihat fokus dan saganya itu bakalan kemana aja. Dan juga ya intensitasnya yang bakal dihadirkan ke kita juga seperti apa. Dan Ana juga janji bakalan bahas semaksimal mungkin sampai tamat. Sebelum kita dihadirkan dengan Kamen Rider Zetsu. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis pembahasannya. Jadi ditunggu ya kalau misalkan ada update-update Zetsu ataupun update-update Gabu mengenai saga-saga terakhirnya ya. Pasti Ana bakalan langsung secepat kilat bahas seperti biasa. Diskusi aja mengenai poin-poin penting yang ada di episode ini ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.